Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan saya Nur Aini Awaluddin dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 220404502011. Baiklah, pada video kali ini saya akan mengikuti ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Ibu Sukmawati SAG MPDI. Baiklah, saya akan menjelaskan dari materi yang pertama, yaitu mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi, sampai dengan materi bagaimana membangun paradigma Qurani. Yang pertama, mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Nah, secara psikologis ada manusia yang teis dan ada yang ateis. Realitasnya, kelompok teis mengajak yang lain agar mentaati Tuhan. Sebaliknya, kelompok ateis mengajak agar manusia tidak bertuhan. Nah, implikasi kelompok teis berusaha menyelenggarakan pendidikan agama, sedangkan yang ateis menolak bahkan menghalang-halangi penyelenggaraan pendidikan agama. Dikaitkan dengan penyelenggaraan PAI di perguruan tinggi, perlu dikajian teori-teori psikologi tentang cara menyadarkan mahasiswa untuk selalu membutuhkan Tuhan, mendekati Tuhan, menyembah Tuhan, dan mentaati segala perintah dan larangan Tuhan, serta beragama secara benar dan toleran. Kemudian, secara sosial budaya, masyarakat Indonesia meminjam istilah Silifot Grid yang terdiri dari masyarakat santri, priai, dan abangan. Masyarakat santri bukanlah masyarakat muslim yang tinggal di pesantren atau pernah belajar di pesantren. Masyarakat santri adalah kaum yang muslimin yang taat menjalankan 5 rukun Islam, mengikuti pengajian untuk memperdalam ilmu tentang agama, dan mementingkan pendidikan Islam bagi diri, keluarga, dan masyarakatnya. Adapun kaum priai atau berdarah biru dan abangan adalah orang Islam juga, tetapi kurang taat dalam menjalankan agama. Cara yang paling mudah bagi dosen PAI adalah mahasiswa dibekali materi sebanyak-banyaknya, namun ketika selesai kuliah PAI, mahasiswa tidak bisa otodidak untuk mendalami ajaran agama, kecuali hanya bagi beberapa mahasiswa yang memang memiliki dasar dan minat yang besar untuk mendalami agama Islam di perguruan tinggi, yaitu dengan diskusi, ceramah, dan pemecahan masalah. Adapun alasan mengapa dan bagaimana PAI diajarkan di perguruan tinggi. Pendidikan agama Islam didirikan di perguruan tinggi merupakan sebagai wujud untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa supaya menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki budi pekerti yang baik dan berpikir kritis serta bersikap rasional. Metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Metode pembelajaran agama Islam adalah cara yang dipergunakan dalam penyampaian bahan pembelajaran kepada siswa supaya dapat memahami pelajaran dengan mudah secara efektif dan dapat dicerna oleh peserta didik dengan baik dalam mencapai tujuan pengajaran yang sebagian besar dipengaruhi oleh metode mengajar yang dikembangkan. Yang pertama, menggali sumber psikologis tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Nah, secara ringkas, terdapat 2 pandangan yang berbeda mengenai PAI di perguruan tinggi. Pendapat pertama menyatakan PAI perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, negara wajib menjaga keberagaman para warganya, termasuk menjaga keberagaman para mahasiswa yang sedang belajar di perguruan tinggi. Pendapat kedua menyatakan tidak perlu diajarkan di perguruan tinggi. Alasannya, agama merupakan urusan pribadi, keluarga, dan institusi keagamaan seperti masjid, pesantren, dan organisasi keagamaan. Negara tidak perlu ikut campur dalam urusan agama. Nah, yang kedua, menggali sumber sosial budaya tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Secara teoritis, masyarakat Muslim di Indonesia dapat dipilah menjadi 2 subkultur, yakni santri dan Muslim biasa atau bukan santri. Santri
bukanlah masyarakat yang tinggal di pesantren atau pernah belajar di pesantren, melainkan masyarakat muslim yang taat menjalankan ajaran Islam. Bentuk konkretnya yaitu adalah menjalankan 5 rukun Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, wajib berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, dan menunaikan haji bagi yang mampu. Adapun masyarakat muslim biasa atau bukanlah santri adalah masyarakat muslim yang kurang taat menjalankan ajaran Islam. Mereka tidak mengerjakan sholat 5 waktu, tidak berpuasa, dan tidak juga membayar zakat. Tetapi serendah-rendahnya tingkat keberagaman masyarakat Indonesia, mereka tetap mementingkan agama, dan pengalaman ajaran agama hal ini semakin tampak antara lain pada perubahan beragama generasi sekarang dibanding generasi sebelumnya pada tahun 1990-an, yaitu terjadi perubahan drastis dalam keberagaman. Banyak pelajar dan mahasiswa yang berlatar belakang keluarga muslim biasa yang akhirnya menjadi muslim santri. Yang ketiga, menggali sumber historis tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Secara historis, bangsa Indonesia memiliki 2 sistem pendidikan, yakni pesantren dan sekolah. Pesantren merupakan model pendidikan asli bangsa Indonesia, sedangkan sekolah merupakan model pendidikan yang diadopsi dari penjajahan Belanda. Masing-masing model pendidikan ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan model pesantren adalah kaya dalam pengembangan, keberagaman, dan moralitas, tetapi lemah dalam pengembangan ilmu dan teknologi. Sebaliknya, model sekolah unggul dalam pengembangan ilmu dan teknologi, tetapi lemah dalam pengembangan keberagaman dan moralitas. Maksud ini, satu sisi dimaksudkan untuk menyalurkan minat para mahasiswa yang ingin memperdalam ajaran agama atau tidak tersalurkan lewat perkuliahan PAI. Di sisi lain, program ini dimaksudkan untuk menyalurkan minat para mahasiswa yang haus dan ingin memperdalam ajaran agama atau yang tidak tersalurkan lewat perkuliahan PAI. Di sisi lain, program ini dimaksudkan untuk membekali para mahasiswa yang berlatar belakang minim dalam pengetahuan agama. Karena minimnya juga pembatalan agama dalam kurikulum perguruan tinggi, bersamaan dengan itu muncul juga pesantren-pesantren kilat yang dibanjiri oleh para pelajar dan mahasiswa. Yang keempat, menggali sumber yuridis tentang perlunya pembelajaran PAI di perguruan tinggi. Eksistensi mata kuliah PAI di perguruan tinggi memiliki landasan filosofis dan yuridis yang sangat kuat. Landasan filosofis PAI berpijak pada Pancasila, terutama sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Adapun secara yuridis berpijak pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ayat Al-Quran tentang pentingnya menuntut ilmu. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza qila lakum tafasahu fil majalisi fafsahu yafsalillahu lakum wa iza qila nzuzu fanyuzu yarfa ilahul lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'malunal khabir. Sadaqallahul azim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Materi yang kedua, bagaimana manusia bertuhan. Yang pertama, menanyakan alasan mengapa manusia memerlukan spiritualis. Spiritualis adalah kepercayaan akan adanya kekuatan non-fisik yang lebih besar daripada kekuatan dari diri kita, suatu kesadaran yang menghubungkan kita langsung kepada Tuhan atau sesuatu unsur yang kita namakan sebagai sumber keberadaan kita.
Dalam perspektif Islam, spirit sering dideskripsikan sebagai jiwa halus yang ditiupkan oleh Tuhan ke dalam diri manusia, yang ditempatkan oleh Tuhan dalam diri manusia sebagai potensi untuk membentuk karakter yang terpuji, sedangkan roh merupakan fitrah manusia, yang dengan roh manusia mampu berhubungan dengan Tuhan sebagai kebenaran sejati atau al-hakikah, yang artinya rohlah yang membuat manusia mampu mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan sejak lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Namun, pengaruh roh di dalam hati manusia tidak selamanya maksimal. Ada saat tertentu cahaya roh meredup sehingga hati sulit untuk menangkap kebenaran yang terpapar di dalam semesta ini. Roh membuat manusia dapat mengalami pengalaman batin atau sering pula disebut dengan pengalaman rohani. Dalam hal ini, kita perlu membedakan antara spiritualis dan religiositas. Menanyakan alasan mengapa manusia memerlukan spiritual. Pengalaman bertuhan atau spiritual adalah pengalaman yang unik dan otentik. Setiap orang memiliki pengalaman yang khas dalam hal merasakan kehadiran Tuhan. Pengalaman bertuhan dapat menjadi bagian yang sangat erat dan mempengaruhi kepribadian seseorang. Meskipun demikian, dalam kehidupan modern saat ini, orientasi kehidupan yang lebih menekankan aspek fisik dan material telah menjadikan aspek keberagaman dan spiritualitas terpojok ke wilayah pinggiran. Modernisasi di segala bidang berbagai akibat dari kemajuan ilmu dan teknologi melahirkan sikap hidup yang materialistis, hedonis, konsumtif, mekanis, dan individualitis. Akibatnya, manusia modern banyak kehilangan kehangatan spiritual, ketenangan, dan kedamaian. Manusia merasakan ketenangan jiwa yang mendasari segala tingkah lakunya dan menggunakan suara hati sebagai penuntun hidupnya menuju sebuah kebenaran, dan semua itu bersumber dari Maha Kuasa yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah As-Sajdah ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Tumma sawa'ahu wa nafaqaha fi mirru'uhi wa ja'alla lakumus sama'a wal absara wal af'ida taqalilan ma taskurun, yang artinya kemudian dia menyempurnakannya dan meniupkan roh atau ciptaannya ke dalam tubuhnya, dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Sadaqallahul azim. Menggali sumber psikologis, sosiologis, filosofis, dan geologis tentang konsep ketuhanan. Yang pertama, bagaimana Tuhan dirasakan kehadirannya dalam perspektif psikologis, yaitu karena adanya roh manusia mempunyai bakat bertuhan, artinya rohlah yang membuat manusia mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan lahir. Dengan adanya roh, manusia mampu merasakan dan meyakini keberadaan Tuhan dan kehadirannya dalam setiap fenomena di alam semesta ini. Selain pengalaman nyata sehari-hari, ada pengalaman lain yang membuat manusia terbuka kepada sesuatu yang gaib. Pengalaman ini adalah pengalaman batin, ketika seseorang berada dalam kondisi fokus sehingga seolah-olah ia menyatu dengan peristiwa atau fenomena yang dialaminya. Bukanlah pengalaman rasional, melainkan pengalaman dengan otak super sadar atau intuisi pengalaman. Seperti ini disebut dengan pengalaman mistik. Yang kedua, bagaimana Tuhan disembah oleh masyarakat dalam perspektif sosiologis. Konsep tentang kepadatuhanan sebagai bentuk ekspresi kolektif suatu komunitas beragama merupakan wilayah pembahasan sosiologi agama, yang merupakan cabang ilmu sosiologi yang mempelajari secara khusus masyarakat beragama. Objek dari penelitian sosiologi agama adalah masyarakat yang beragama yang memiliki kelompok-kelompok keagamaan seperti kelompok Kristen, Islam, Buddha, dan lain-lain. Sosiologi agama memang tidak mempelajari ajaran-ajaran moral, doktrin, wahyu,
dari Allah agama-agama itu, tetapi hanya mempelajari fenomena-fenomena yang muncul dari masyarakat yang beragama tersebut. Namun demikian, ajaran-ajaran moral, doktrin, wahyu dapat dipandang sebagai variabel-variabel yang mempengaruhi fenomena-fenomena yang muncul tersebut. Berbeda dengan perspektif teologis, sosiologis memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan atau kitab suci dan sejenisnya, tetapi berdasarkan pengalaman dan pada masa kini dan pada masa lampau. Dalam sosiologi agama disebut sebuah sistem budaya karena merupakan hasil dari sistem gagasan manusia. Tuhan dalam perspektif sosiologis digambarkan sebagai sumber kebenaran dan kebajikan universal yang diyakini dan dipahami oleh umat manusia. Yang ketiga, bagaimana Tuhan dirasialisasikan dalam perspektif filosofis. Inti dari pendapat para filsuf muslim klasik bahwa Tuhan adalah pencipta dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Tuhan menjadi sebab pertama dari segala akibat yang kita lihat saat ini. Tuhan merupakan wajib al-wujud atau wujud yang niscahaya, artinya adalah Allah adalah wujud yang ada dengan sendirinya dan tidak membutuhkan sesuatu pun untuk mengaktualkannya. Yang keempat, konsep tentang Tuhan dalam perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicairkan penjelasannya dari sesuatu yang dianggap sakral karena dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri. Melalui wahyunya, artinya kesadaran tentang Tuhan, baik buruk, cara beragama, hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan sendiri. Pernyataan-pernyataan Tuhan ini menjadi dasar keimanan dan keyakinan umat beragama melalui wahyu yang diberikan Tuhan. Tuhan dalam manusia dan dapat mengenal manusia. Yang diberikan Tuhan manusia agar dapat mengenal Tuhan. Manusia mengetahui cara beribadah dan cara memuji dan mengagungkan Tuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengetahuan tentang Tuhan baik buruk dan cara beragama dalam perspektif teologis tidak terjadi atas peraksara manusia, tetapi terjadi atas dasar wahyu dari atas tanpa inisiatif Tuhan melalui wahyunya. Manusia tidak mampu menjadi makhluk yang bertuhan dan beribadah kepadanya. Materi yang ketiga, bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Menelusuri konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Menurut Al-Lusi, bahagia adalah perasaan senang dan gembira karena bisa mencapai keinginan atau cita-cita yang dituju dan diimpikan. Agama adalah landasan atau fundamental, sedangkan jabatan atau kedudukan adalah penjaganya. Barang siapa yang tidak memiliki pondasi, maka akan roboh. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mempunyai penjaga, maka akan kehilangan. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 251. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fahazamuhum biiznillah wa qatala Dauda Jaluta wa atahu lakul mulku wal hikmata wa allamahu mimma yash'a walau la daf'ulahin nasa badahum bibabil lafasadatil ardu walakinnallaha sufadalin alal alamin, yang artinya mereka tentara Tahlut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya pemerintahan dan hikmah. Sesungguhnya meninggalkannya Talut dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Beberapa sebab yang dapat merusak hati manusia sehingga fungsi hati terganggu dan menjadi tidak normal alias sakit. Yang pertama, banyak bergaul dengan orang yang tidak baik. Tidak ada yang merusak manusia kecuali manusia. Sebaliknya, tidak ada yang dapat memperbaiki manusia kecuali manusia.
Allah mengatakan, teman-teman pada hari itu sebagian mereka atas sebagian menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 67. Yang kedua, mengantungkan diri kepada selain Allah. Mengantungkan diri kepada selain Allah adalah perkara yang paling merusak hati manusia. Tidak ada sesuatu yang lebih merusak hati manusia melebihi menggantungkan diri kepada selain Allah. Dalam Quran Surah Maryam ayat 82, Allah berfirman, mereka menjadikan ilah selain Allah agar mereka memberikan kemuliaan, sekali-kali tidak mereka akan menghindari, karena diibadah dan mereka akan menjadi musuh. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya di neraka, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Yang ketiga, asyaba'u atau terlalu kenyang. Kekenyangan terbagi dua. Yang pertama, kekenyangan dengan barang haram lisatihi, misalnya kenyang dengan daging babi atau makan binatang yang bertaring. Yang kedua, kenyang dengan makan perkara haram lil khairi, misalnya kenyang karena makan makanan hasil curian barang. Yang keempat, berlebihan melihat hal-hal yang tidak berguna. Berlebihan melihat hal yang tidak berguna dapat berpengaruh terhadap kesucian hati. Fitnah itu awalnya dari pandangan mata, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa pandangan mata itu adalah racun yang dilepas daripada iblis. Yang kelima, berlebihan dalam berbicara. Berlebihan dalam berbicara dapat membuka pintu-pintu kejelekan dan tempat masuknya setan. Keenam, terlalu banyak tidur. Banyak tidur dapat mematikan hati, memberatkan badan, menyanyiakan waktu, dan dapat menimbulkan kelupaan dan kemalasan. Sungguh pun demikian, tidak selamanya tidur itu buruk. Maka ada tidur yang sangat bermanfaat, yaitu ketika kita sangat mengantuk. Jika kita sangat mengantuk, maka tidak ada obatnya kecuali kita pergi tidur. Pada awal malam bahkan sangat baik terpuji dan lebih baik bermanfaat bagi badan daripada tidur pada akhir malam. Jujur pada tengah hari lebih baik daripada tidur pada awal pagi hari atau petang hari. Terutama tidur setelah asar sangat tidak dianjurkan. Di antara tidur yang tidak bermanfaat adalah tidur pada awal malam, yakni setelah terbenamnya matahari hingga habis waktu Isya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang berperilaku serupa dan hukumnya mahruh secara syar'i. Menanyakan alasan mengapa manusia harus beragama dan membahayakan umat manusia. Kunci beragama berada pada fitrah manusia. Fitrah itu sesuatu yang melekat dalam diri manusia dan telah menjadi karakter manusia. Kata fitrah secara kebahasaan memang asal maknanya adalah suci. Yang dimaksud suci adalah suci dari secara genetis. Adapun dalam teologis alam seperti telah dijelaskan bahwa setiap manusia lahir dalam kesucian, yakni suci dari dosa dan telah beragama, yakni agama Islam. Tugas manusia adalah berupaya agar kesucian dan keimanan terus terjaga dalam hatinya hingga kembali. Yang dimaksud fitrah Allah adalah bahwa manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Kalau ada manusia tidak beragama tauhid, maka hal itu tidaklah wajar. Mereka tidak beragama tauhid itu karena disebabkan banyak faktor, antara lain pengaruh lingkungan. Menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang pemikiran agama sebagai jalan menuju kebahagiaan. Secara teologis, beragama itu adalah fitrah. Jika manusia hidup sesuai dengan fitrahnya, maka ia akan bahagia. Sebaliknya, jika ia hidup tidak sesuai dengan fitrahnya, maka ia tidak akan bahagia. Yang pertama, argumen psikologis kebutuhan manusia terhadap agama. Sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Kebahagiaan rohani hanya akan didapat jika manusia dekat dengan pemilik kebahagiaan yang hakiki. Yang kedua, argumen sosiologis kebutuhan manusia terhadap agama, yaitu karakter manusia. Menurut Al-Quran, manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya manusia tidak bisa hidup sendirian dan tidak bisa mencapai tujuan hidupnya tanpa keterlibatan orang lain. Secara alamiah, manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Manusia sebagai pelaku dan sekaligus dipengaruhi oleh lingkungan tersebut. Mendeskripsikan esensi dan urgensi komitmen terhadap nilai-nilai tauhid untuk mencapai kebahagiaan. Mengapa jiwa tauhid itu penting?
Sebab jiwa tauhid adalah modal dasar hidup yang dapat mengantar manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan. Sungguh jiwa tauhid itu penting. Allah sebagai Rabb menambahkan jiwa tauhid ini kepada seluruh manusia semeriak mereka berada di alam arwah. Supaya jiwa tauhid berkembang, maka Allah mengutus para rasul dengan tugas utamanya, yaitu menyirami jiwa tauhid agar tumbuh dan berkembang sehingga menghasilkan buah yang lebat, yaitu amal soleh. Materi yang keempat yaitu mengintegrasikan iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Menelusuri konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil atau manusia sempurna. Ada dua tingkatan manusia dalam mengimani Tuhan. Yang pertama, tingkat insan kamil. Mereka mengimani Tuhan dengan cara penyaksian, artinya mereka menyaksikan Tuhan, mereka menyembah Tuhan yang disaksinya. Yang kedua, manusia beragama pada umumnya. Mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian, artinya mereka mengimani Tuhan dengan cara pendefinisian, yaitu mereka tidak menyaksikan Tuhan, tetapi mereka mendefinisikan Tuhan. Mereka mendefinisikan Tuhan berdasarkan sifat-sifat dan nama-nama Tuhan atau Asmaul Husna. Abdul Karim Al-Jilli membagi insan kamil atas 3 tingkatan, yakni tingkat permulaan atau al-bidayah, tingkat menengah atau at-tawasatu, dan tingkat terakhir yaitu al-hitam. Alasan mengapa Islam, iman, dan ihsan menjadi syarat dalam membentuk insan kamil. Iman, Islam, dan ihsan hubungannya sendiri sangat erat. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan 4 masalah pokok yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu iman, Islam, dan ihsan, dan hari kiamat. Hal ini menunjukkan bahwa keberagamaan seseorang baru dikatakan benar jika dibangun di atas fondasi Islam dengan segala kriterianya, disemangati oleh iman, segala aktivitas yang dijalankan atas dasar ihsan, dan orientasi akhir segala aktivitas adalah akhirat. Atas dasar tersebut, maka seseorang yang hanya menganut Islam sebagai agama belumlah cukup tanpa dibarengi dengan iman. Sebaliknya, iman tidaklah berarti apa-apa jika tidak disadari dengan Islam. Menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang iman, Islam, dan ihsan. Sebagai pilar agama, Islam dalam membentuk insan kamil yaitu menggali sumber teologis, historis, dan filosofis tentang Islam, iman, dan ihsan sebagai pilar agama kaum muslimin di Indonesia, lebih mengenal istilah akidah. Syariat dan akhlak sebagai 3 unsur pokok ajaran Islam. Akidah merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar, syariat merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar Islam, dan akhlak merupakan cabang ilmu agama untuk memahami pilar ihsan. Masalah keimanan adalah masalah fundamental dalam Islam. Jangan sampai manusia merasa sudah beriman padahal imannya keliru karena tidak sejalan dengan kehendak Allah. Quran Surah Saba ayat 51-54 menggambarkan penyesalan manusia setelah kematiannya karena ketika di dunia ia memiliki keimanan yang keliru. Karakteristik insan kamil dan metode pencapaiannya. Insan kamil bukanlah manusia pada umumnya. Ibnu Arabi menyebutkan adanya 2 jenis manusia, yaitu insan kamil dan monster bertubuh manusia. Maksudnya jika tidak menjadi insan kamil, maka manusia akan menjadi monster bertubuh manusia. Mengenali struktur manusia agar dapat mengembangkan diri untuk mencapai derajat insan kamil dengan merujuk pada sufi dan filsuf muslim manusia yang terdiri dari 4 unsur, yaitu jasad, hati nurani, roh, dan rasa. Metode mencapai insan kamil yaitu beriman secara benar dan berniat memproses diri menuju martabat insan kamil, misalnya mengerjakan ibadah sholat sesuai dengan syariat dan hakikatnya. Materi yang terakhir yaitu bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran.
Berikutnya, mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang yang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Alasan mengapa paradigma Qurani sangat penting bagi kehidupan modern. Menurut Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkannya Al-Quran paling ada 7 macam, yaitu yang pertama, meluruskan akikah manusia, yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak-hak asasi manusia, yang ketiga, mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah, dan yang keempat, mengajak manusia untuk menyucikan rohani, dan yang kelima, membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam, membangun umat menjadi sanksi atas kemanusiaan, dan yang ketujuh, mengajak manusia agar saling tolong-menolong. Menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qurani untuk kehidupan modern. Dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya, seperti ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pertahanan dan keamanan. Karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dan dunia Islam menjadi superpower dalam ekonomi dan politik. Ekspansi dakwah Islam semakin meluas dan diterima oleh belahan seluruh dunia ketika Islam datang. Kekuasaan politik semakin luas, yang implikasinya kemakmuran ekonomi juga semakin terbuka, tambah subur, dan tentu lebih merata. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.